SPK itu sesuai dengan apa yang sudah pernah Ruben Onsu sampaikan dan juga saya sampaikan, bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik. SPK itu sesuai dengan apa yang sudah pernah Ruben Onsu sampaikan dan juga saya sampaikan, bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu, Bertrand Beto, ya. Jadi memang selama ini tertunda-tunda karena kita memang ingin mendata, memverifikasi semua akun-akun tersebut sehingga kita mudah ketika kita membuat laporan. Ternyata tidak mudah juga karena memang semuanya harus diperiksa dan diperhatikan oleh tim penyidik, sehingga akhirnya dari jam 11 tadi baru selesai sekarang, ya. Tapi semuanya sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah diterima dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian. Kepada semua pelaku yang akun-akunnya kami laporkan lebih kurang 10 akun, baik itu Facebook maupun Instagram maupun video, itu sudah dikenakan pasal 27 ayat 3, Jungto 45, Jungto pasal 30, Jungto pasal 156, ya, karena ada unsur penistaan agama di dalamnya. Ya, jadi mengingat banyak pasal yang diterapkan dalam laporan kami dan juga mengingat banyak akun yang dilaporkan yang masing-masing memiliki spesifikasi dan perbedaan-perbedaan ucapan, head speech-nya berbeda-berbeda, ada yang ancaman, ada yang menghina agama, ada yang bullying, ada segala macam. Makanya tadi verifikasinya untuk memasukkan pasalnya itu yang tadi agak sedikit lama, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga hari ini laporannya kita sudah diterima dengan tanda bukti laporan sebagai berikut, ya. Jadi sudah diterima dengan baik oleh pihak Polda Metro Jaya. Bang, dari 10 akun itu 10 orang yang berbeda atau ada yang berbeda-beda? Ya, berbeda-beda. Kalau misalnya ada satu orang yang perbuatannya berbeda, itu kan sama, tapi dianggap satu, tapi pasalnya akan berbeda. Tapi ini semuanya berbeda-beda, karena yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Ada yang dia itu pencemaran nama baik, ada yang penghinaan, ada yang penistaan agama, ada yang ancaman. Jadi memang kita harus mengelompokkannya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan dan pasalnya juga harus dipilih sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ancamannya sendiri apa, Bang? Ancamannya itu ya dari mulai 4 tahun sampai 6 tahun. Enggak, maksudnya yang dimaksud diancam itu ke Bertrand Betonya apa? Iya, seperti misalnya mau melakukan pembunuhan, kan begitu, ya. Terus kemudian ada yang bicara mengenai masalah penistaan agama, Kristen lu, kan begitu, ya. Dan juga mengenai masalah bego lu, kan banyak lah. Ya, karena tadi terlalu banyak video yang tadi kita sampaikan, banyak akun yang kita sampaikan. Hukum yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur, ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelaku dia itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu, bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya, karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum, ya. Bahkan Indonesia juga sudah mengenal yang namanya aturan terhadap pidana anak, hukum acara terhadap jika pelakunya adalah anak di bawah umur. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Nah, tapi kalau untuk misalnya akun-akun yang tidak ada bahasa gambarnya, tidak ada hal-hal yang lain, kita tidak bisa pastikan mengenai apakah itu anak di bawah umur, apakah anak orang yang sudah cukup umur. Bertrand nggak tahu, Bang, ucapan-ucapan seperti yang... Nah, jadi sama seperti yang sering dikatakan oleh Ruben, bahwa Ruben cukup strict terhadap anak-anaknya yang tidak diberikan gadget atau handphone, sehingga saya bisa simpulkan dari pernyataan Ruben bahwa Bertrand sejauh ini masih belum mengetahui apa yang terjadi di media mengenai serangan-serangan yang dilakukan terhadap dirinya, ya, termasuk ada kata-kata anak pungut dan sebagainya, ya. Tapi kembali lagi yang seperti dikatakan oleh Ruben ke teman-teman media juga dan ke saya, ini dilakukan oleh Ruben unsurnya adalah agar ini tidak terulang lagi. Ya, ada upaya hukum untuk supaya orang tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suatu saat
karena jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan dan dihapus ya. Suatu saat jika kemudian anaknya sudah dianggap cukup dewasa dan boleh melihat gadget dan media sosial, dan dia menemukan hal-hal yang seperti sekarang kita laporkan, dia tahu bahwa Ruben itu sebagai seorang ayah sudah melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang mencemarkan, yang menyerang anak. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada saat siang hari ini. Yang sudah minta maaf ikut melaporkan ya Bang? Kenapa? Yang sudah minta maaf ikut melaporkan juga. Jadi seperti yang sering kita katakan itu, bahwa kalau bicara masalah konteks hukum pidana itu kan tidak ada kata damai, ya, tidak ada kata maaf, ya, karena maaf atau damai itu tidak menghapus sifat pidananya. Cuma nanti mungkin dalam proses kita bisa sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah minta maaf dan kita juga sudah memaafkan. Karena ini delik aduan, mungkin nanti juga bisa untuk orang-orang yang sudah meminta maaf itu kita bisa bicarakan kan gitu. Tapi paling tidak ini adalah pembelajaran hukum, sehingga orang-orang juga tidak sembarangan walaupun dia masih di bawah umur jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kita kan miris nih, ya, kalau misalnya kemudian kita melihat bahwa generasi muda kita, bahwa penerus bangsa kita, anak-anak yang masih di bawah umur, itu sudah melakukan hal-hal yang seperti apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini dalam media sosial, ya, melakukan penistaan agama, melakukan penghinaan, melakukan bullying, ya, mengatakan anak pungut, bego lu. Ini sangat disayangkan. Nasib daripada suatu bangsa itu kan terletak pada generasi mudanya. Nah, kalau generasi mudanya seperti ini kan juga sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi ini juga menjadi perhatian dan catatan kepada orang tua yang punya anak di bawah umur agar mengawasi anaknya ketika menggunakan gadget. Ini juga mohon jadi perhatian bagi guru di sekolah atau Pak Menteri Pendidikan, misalnya seperti itu ya, dalam kondisi yang sekarang ini sekolahnya online, tapi maunya jangan sampai budi pekerti, attitude, disiplin terhadap anak-anak yang masih usia sekolah itu jadi terabaikan sehingga mereka bebas melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini sangat disayangkan sekali. Bang, itu persisnya kapan sih Bang kejadian itu? Kejadian itu ini ya saya nggak tahu persisnya ya. Saya nggak tahu persisnya, tapi kalau lihat dari postingan-postingan yang ada dan juga dari repostnya Ruben, ini mungkin kejadian ini kan sekitar satu bulan ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Kenapa?